mulai bangsa Israel rohani, maka Yesus sedang memulai bangsa Israel badani. Sorry, Musa memulai bangsa Israel badani, Yesus sedang memulai bangsa Israel rohani. Musa memulai umat pilihan secara badani, dan Yesus memulai satu umat pilihan secara rohani. Jadi apa yang Yesus lakukan, yang Musa lakukan adalah dia panggil keluar orang Israel keluar dari Mesir, lalu Alkitab mengatakan mereka melewati Laut Merah, dibaptis, kemudian masuk ke padang gurun, dan di padang gurun Musa naik ke atas Gunung Sinai, lalu Musa menyampaikan pekabaran kepada orang Israel. Dan Yesus juga dia keluar dari kota di mana dia dibesarkan, yang dikatakan Alkitab adalah kota yang jahat. Kemudian Yesus dibaptis, kemudian Yesus di padang gurun 40 hari, dan sekarang Yesus sedang memberikan pengajaran di atas bukit, sama seperti Musa memberikan pengajaran kepada orang Israel dari atas gunung. Jadi Yesus sedang mau menarik perhatian orang-orang yang hidup pada saat itu bahwa sebagaimana Musa memberikan pelajaran, memberikan hukum-hukum, maka Yesus juga memberikan penggenapan daripada hukum-hukum yang telah diberikan oleh Musa. Inilah latar belakang sedikit dari ayat ini. Dan kita sudah baca bersama-sama Matius 5 ayat 13-16, tidak akan saya baca lagi. Tetapi dasar daripada ayat ini adalah kamu adalah garam dunia. Ketika Yesus katakan kamu adalah garam dunia, maka Yesus memberikan penjelasan kenapa kamu adalah garam dunia. Kemudian di bagian kedua Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Dan ketika Yesus katakan kamu adalah terang dunia, maka ada penjelasannya di bawah sini. Jadi saya sepakat dengan banyak teman-teman pada pagi hari ini bahwa fokus kata kunci dari perikop yang kita baca di sini adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, menariknya dari garam itu tidak akan berfungsi, tidak akan ada gunanya sampai garam itu dimasukkan ke dalam makanan. Ya, garam itu dimasukkan ke dalam makanan. Dan terang itu juga tidak akan berfungsi sampai terang itu dibawa ke dalam kegelapan. Jadi sama seperti kalau kita pasang lilin di tengah hari, nggak ada gunanya. Lilin itu akan menjadi berfungsi, memberikan impact ketika dibawa ke dalam gelap. Garam itu akan menjadi berfungsi, memberikan impact di dalam gelap. Jadi teman-teman, berdasarkan perikop ini, Tuhan mau teman-teman dan saya memberikan impact. Tuhan mau teman-teman dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan ketika kita menjadi berkat, kita harus pergi, ya kan? Garam itu tidak akan menjadi berkat di dalam gudang, tapi garam itu menjadi berkat ketika masuk ke dalam makanan. Terang itu menjadi berkat ketika masuk ke dalam kegelapan. Jadi Tuhan mau kita pergi untuk menjadi berkat kepada memberikan impact kepada dunia ini. Itulah sebabnya kita adalah garam dunia. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka ini Yesus sedang memberikan pelajaran, lalu Yesus katakan tidak ada alasan bagi kita di dunia ini untuk katakan, aduh, saya nggak bisa jadi terang. Garam itu tidak kelihatan. Ketika garam itu masuk ke makanan, garam itu tidak kelihatan lagi, tapi impact-nya kelihatan, berkatnya kelihatan. Jadi kalau kita orang introvert, pemalu, teman-teman, apa kata teman-teman introvert, teman-teman pemalu, Tuhan tetap mau kita menjadi berkat kepada orang lain. Kalau teman-teman ekstrovert, kelihatan out loud bicaranya, Tuhan juga mau kita jadi berkat. Ya. Jadi pagi hari ini saya mau bawa pikiran kita, saya pilih terang karena ini lebih gampang saya berikan poin-poinnya. Yohanes 9:5 katakan, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Jadi siapakah terang dunia sesungguhnya? Terang dunia sesungguhnya adalah Yesus. Ya. Karena Yesus katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesuslah terang dunia itu. Berarti saya bukan terang dunia dong. Oh, ada ayat selanjutnya. Dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Perhatikan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, menjadi terang dunia. Jadi saya bisa menjadi terang dunia kalau saya mengikuti Yesus. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara saya mengikuti Yesus? Matius 16 ayat 24 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ini step-stepnya, ia harus menyangkal dirinya,
dunia dan mengikut aku. Jadi kalau saya sederhanakan ayat ini, maka eh, roda pertama adalah menyangkal diri, roda kedua adalah memikul salib, dan akibat dari penyangkalan diri dan memikul salib ini, itulah esensi sesungguhnya daripada menjadi pengikut Yesus. Dan mengikut Yesus artinya menjadi terang dunia. Apa artinya menyangkal diri? Apa artinya memikul salib? Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teman-teman, menyangkal diri artinya eh, melupakan diri, mengosongkan diri. Yesus telah memberikan teladan menyangkal diri, itu artinya bukan apa yang Yesus mau untuk Yesus lakukan, tetapi apa yang Bapa mau untuk Yesus lakukan. Jadi teman-teman, Tuhan mau kepada teman-teman dan saya pagi hari ini adalah mari kita kosongkan diri kita dan kita biarkan Yesus, keinginan Yesus, perasaan Yesus yang ada dalam diri kita. Lalu apa itu salib? Ketika saya membuat keputusan untuk menaruh pikiran Yesus, hidup seperti Yesus, mempunyai kata-kata seperti Yesus, maka saya akan menerima konsekuensi. Sama seperti Yesus ketika dia membuat pilihan untuk setia kepada Bapa, ada konsekuensi. Apa konsekuensi Yesus? Salib. Dan saya juga mempunyai salib ketika saya memilih untuk mengikuti Yesus. Kabar buruknya kepada kita adalah saya tidak bisa pilih salib saya. Salib itu diberikan oleh orang lain. Orang lain memberikan salib pada Yesus. Demikian juga kepada saya ketika saya membuat keputusan untuk mempunyai pikiran seperti Yesus, perasaan seperti Yesus, maka saya mempunyai salib. Dan salib itu diberikan oleh orang lain. Kabar baiknya kepada kita semua, teman-teman, adalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengangkat salib itu. Dan ketika saya mempunyai pengalaman, mempunyai pikiran seperti Yesus, mempunyai pengalaman memikul salib seperti Yesus, maka saya bisa menjadi terang dunia, saya bisa menjadi garam dunia. Jadi panggilan kepada kita semua hari ini, doa kita kepada kita semua hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan, biarlah pikiran-pikiran saya hari ini adalah pikiran Yesus. Karena kalau ada pikiran Yesus dalam pikiran saya, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, biarlah kata-kata saya hari ini adalah kata-kata Yesus. Saya sebagai garam, saya sebagai terang, kata-kata saya adalah kata-kata Yesus. Karena kalau saya memiliki kata-kata Yesus, maka pasti perbuatan kata-kata saya adalah kata-kata yang baik, dan kata-kata saya akan memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini Engkau memberikan saya perbuatan-perbuatan Yesus dalam hidup saya. Menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar saya. Karena kalau saya melakukan perbuatan Yesus, maka perbuatan saya itu adalah perbuatan yang baik, dan perbuatan itu akan memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami akui betapa tingginya keakuan kami. Kami akui betapa kami ingin hidup sebagaimana apa yang kami ingin kami hidup. Tapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang ke kaki Yesus. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Sekalipun Engkau adalah Allah, Engkau mengosongkan dirimu ya Tuhan. Mengosongkan diri untuk menjadi berkat kepada kami supaya kami yang berdosa ini boleh diselamatkan. Dan ketika Yesus telah memberikan teladan untuk mengosongkan diri, mengikuti kehendak Allah, maka Yesus memikul salib. Tuhan, hari ini kami tidak tahu salib apa yang harus kami pikul, tapi kami memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk memikul salib, supaya nama Tuhan ditinggikan. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapak, hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk